Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta sholawat, pencinta habaib, pencinta asatiz, para pecinta ulama dan bintang atau artis sholawat di mana saja berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Sebelum bahas ilmu bermakna di balik video ini, marilah kita menyimak salah satu aktivitas bintang sholawat kita, yaitu Habib Zaidan dan Ning Umi Laila. Umi dapat salam dari lover Jabodetabek. Halo, assalamualaikum lover Jabodetabek. Semoga semuanya sehat selalu, lancar urusannya, lancar rezekinya. Semoga kita cepat ketemu. Amin. حبيتك يوم تلاقينا لما هدينا. Ternyata fenomena telinga bersuara nying atau berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang digosipkan oleh tetangga atau dirasa-rasani oleh orang yang tidak suka dengannya. Namun menariknya, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam ruh. Dalam pandangan medis atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdenging atau jenis suara lainnya seperti mendengung, menggelegar, mengklik, mendesis atau berdengung di satu atau kedua telinga meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada. Suara ini hanya bisa didengar oleh orang yang mengalaminya, kecuali dalam kasus tinnitus pulsatil yang sangat jarang. Walau begitu, sebagai umat Islam kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab As-Sijzi Al-Jami Shogir. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat. Rasulullah bersabda, jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan zakarallahu man. Semoga Allah mengingat orang yang mengingatku. Dengan kebaikan teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh ahli Al-Azizi dalam kitab As-Siraj Al-Murir. Sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di Al-Mala'ala atau majelis tertinggi di alam ruh. Penjelasan mengenai alam ruh kita bisa merujuk pada pemahaman ma'rifat. Seorang sufi memandang fenomena seperti telinga berdenging bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia dan alam semesta atau antara manusia dan Allah dalam beberapa tradisi sufi. Misalnya, telinga berdenging bisa diinterpretasikan sebagai suara dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberi pesan. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga kita berdenging, kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan hasan, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut. Nabi Muhammad hanya mengatakan bahwa siapapun yang telinganya berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik bukan hanya di alam akut, tetapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut, meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu. Kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun kadang-kadang kejelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar.
Mimpi ini merupakan warisan dari para nabi dan termasuk dalam ilmu inti yang dihormati oleh para ulama. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Tirmizi memiliki bab yang berhubungan dengan penafsiran mimpi dalam kitab sahih mereka. Dalam konteks ini, pandangan Ma'rifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah mungkar wal hadis atau perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdenging. Apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca sholawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Beberapa ulama berargumen mengapa mereka menganggap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi termasuk Al-Azizi dalam As-Siraj, Al-Munir Al-Harwithi dalam Makarim Al-Awlad, dan Al-Kali dalam Al-Marhawat melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Muhammad dari bapaknya. Namun Imam Bukhari menyebutkan bahwa Malik dan bapaknya keduanya tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula dari buku ini menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat diandalkan atau matruk. Lebih lanjut, Al-Bukhari juga mengomentari bahwa hadis ini tidak memiliki asal atau tidak ada kitab hadis, dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya menurut Bukhari. Oleh karena itu, menurut mereka hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu diperhatikan, apalagi dijadikan acuan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa klien seperti ini bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walau begitu, pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah sebagaimana sumber. Dalam muktamar itu dijelaskan bahwa suara dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi agar ia ingat kepada beliau dan bersolawat kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa setiap kali telinga seorang berdenging itu adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Bisa saja memang karena pengaruh yang lain seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak diketahui. Namun yang perlu juga diperhatikan bahwa walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini sebagai lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan sholawat kepada beliau. Sebagai kesimpulan, mesti ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung klaim bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Masih ada perdebatan dan kontroversi seputar validitas dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam sebelum menerima informasi semacam ini, dan yang penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.